Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Nazatul Tullab kelas 7D dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas IPS 2 dengan judul menganalisa implikasi letak geografis dan astronomis Indonesia secara sosial dan budaya terhadap kehidupan masyarakat oleh kelompok 2 kelas 7D SMP Nazatul Tullab. Letak geografis dan astronomis Indonesia. Letak geografis dan astronomis Indonesia merupakan posisi negara Indonesia yang diartikan pada batasan-batasan yang mengelilingi Indonesia. Negara ini mempunyai banyak pulau yang tersusun dari Sabang hingga Merauke. Tampilan dari permukaan alam Indonesia ini terdiri dari daratan dan perairan dengan perbandingan antara 4:1. Penampakan daratan sendiri yakni berupa gunung tertinggi, sungai terpanjang di Indonesia, danau yang membuat Indonesia menjadi negara terluas ke-15 di dunia. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang terletak di posisi yang strategis dan digambarkan dari letak geografis serta letak astronomis. Indonesia adalah negara kepulauan yang paling besar di dunia. Negara yang satu ini juga mempunyai posisi geografis yang cukup unik dan menjadikan strategis. Hal tersebut bisa kita lihat dari letak Indonesia yang berada di antara 2 samudra dan juga 2 benua, serta mempunyai perairan dan menjadi salah satu jantung perdagangan internasional. Posisi tersebut kemudian menempatkan Indonesia berbatasan dengan laut dan darat secara langsung dengan 10 negara di kawasan. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi rentan terhadap sengketa pembatasan dan juga ancaman keamanan yang bisa menyebabkan instabilitas di dalam negeri dan juga di kawasan itu sendiri. Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah salah satu determinan yang nantinya akan menentukan masa depan dari sebuah negara dalam melakukan hubungan secara internasional. Walaupun untuk sementara waktu sedang dihiraukan, namun kondisi geografis yang ada di sebuah negara akan menentukan berbagai macam peristiwa yang mempunyai pengaruh secara global. Untuk batas wilayah Indonesia sendiri yaitu sebelah utara Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik, sebelah timur Papua Nugini, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Samudra Hindia. Sementara untuk luas wilayah Indonesia mencapai 5.194.143 km2 dan 2/3 dari luas wilayah Indonesia adalah lautan. Penampakan alam Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang paling besar di dunia. Oleh karena itu, negara Indonesia ini sangat kaya akan bentang alam. Selain itu, sumber daya alam yang ada di Indonesia juga sangat melimpah, di mana kekayaan alam itu menjadi salah satu modal dasar untuk membangun Indonesia. Untuk itu, alangkah lebih baik jika kita menggunakan kekayaan alam yang ada dengan sebaik-baiknya. Beberapa wilayah daratan yang ada di Indonesia dulunya terbentuk dari aktivitas vulkanik. Hal tersebut ditandai dengan adanya kenampakan pulau-pulaunya yang memiliki bentuk seperti pegunungan debu, lava, dan juga lumpur dari letusan gunung berapi yang membuat tanah yang ada di sekitarnya menjadi lebih subur. Oleh sebab itu, sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan lahan yang sudah ada untuk perkebunan dan juga pertanian. Rangkaian pegunungan yang ada di Indonesia ini membentang dari ujung Pulau Sumatera sampai ke ujung utara Pulau Sulawesi. Adapun salah satu gunung yang sangat terkenal di Indonesia yakni Gunung Anak Rakatau. Gunung yang satu ini berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dulu letusan yang sangat dahsyat dari Gunung Krakatau terjadi pada tahun 1883. Dari letusan tersebut, 3/4 pulau gunung api tersebut hancur dan menyebabkan
menyebabkan gelombang tsunami yang menewaskan ribuan orang. Setelah adanya letusan Gunung Krakatau tersebut, muncullah gunung baru yang kini disebut dengan Gunung Anak Krakatau. Wilayah Indonesia sendiri terletak di kawasan Khatulistiwa. Hal ini mengakibatkan Indonesia mempunyai iklim tropis. Keadaan penduduk Indonesia di tahun 2006, jumlah penduduk Indonesia mencapai 206.265.000 jiwa. Ada lebih dari 300 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana sebagai besar penduduknya menganut agama Islam. Adapun agama lain yang berkembang di Indonesia adalah Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sementara untuk kegiatan ekonomi utama penduduk Indonesia yakni pertanian. Selain padi, pertanian yang ada di Indonesia juga menghasilkan singkong, jagung, karet, teh, dan kedelai. Aktivitas ekonomi lain yang ada di Indonesia yakni peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis yang mana posisi Indonesia dipengaruhi oleh garis khayal bumi, yaitu garis lintang dan juga garis bujur yang mengelilingi bumi. Dinamakan garis khayal ini karena memang berada di permukaan bumi yang sebenarnya. Berikut ini adalah letak astronomi Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur, yaitu A. Garis lintang. Garis lintang membagi struktur bumi menjadi dua bagian yang sama besar, yakni antara utara dan juga selatan, di mana garis lintang sejajar dengan garis khayal khatulistiwa atau ekuator yang membentang sampai kutub utara dan kutub selatan. Letak astronomis Indonesia berada di titik 6O lintang utara atau LU sehingga 11O lintang selatan atau LS. B. Garis bujur. Garis bujur ini telah membelah bumi secara horizontal, yakni dari barat ke timur. Garis bujur ini disebut juga dengan garis meridian yang mana membatasi letak astronomis Indonesia antara 95 bujur timur atau BT sampai 141 bujur timur atau BT. Pengaruh letak geografis dan astronomis Indonesia. Berikut adalah beberapa hal yang mempengaruhi Indonesia berdasarkan letak geografisnya. A. Mempengaruhi musim. Letak geografis Indonesia yakni dilalui oleh hembusan angin muson atau muson. Angin muson ini membawa perbedaan musim di Indonesia, yang mana hal ini tersebut akan mempengaruhi proses terjadinya hujan pada musim penghujan dan juga kemarau yang panas. Selain itu, angin muson sendiri akan bergerak secara bergantian sepanjang tahun sebanyak 2 kali. B. Wilayah strategis. Letak Indonesia sendiri berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Hal ini membuat Indonesia menjadi jalur perlintasan internasional, baik itu melalui laut ataupun udara. Dengan begitu, peristiwa tersebut akan mempengaruhi perkembangan ekonomi yang ada di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang dilalui oleh industri-industri besar. C. Mempunyai keberagaman budaya. Karena letak wilayah Indonesia berada di antara 2 benua, yakni benua Australia dan benua Asia, sehingga Indonesia berada di cross position alasan itulah yang membuat Indonesia mempunyai keragaman budaya berupa bahasa, seni, agama, dan juga peradaban. D. Mempunyai lokasi dagang strategis. Letak geografis Indonesia ini membuat negara
ini memiliki lokasi dagang yang strategis. Hal ini karena wilayah Indonesia menjadi jalur distribusi barang dagang. Alasan inilah yang membuat Indonesia mempunyai mitra dagang dengan negara sekitarnya, sehingga aktivitas perdagangan menjadi semakin meningkat. Pengaruh letak astronomis Indonesia sebagai berikut. A. Mempengaruhi iklim. Indonesia berada di sepanjang garis khatulistiwa yang artinya Indonesia mempunyai iklim tropis. Wilayah yang memiliki iklim tropis adalah mendapatkan sinar matahari sebagai pusaka surya sepanjang waktu. Hal ini tentu akan berbeda dengan yang terjadi pada negara yang memiliki iklim tropis 4 musim. Begitu pula dengan wilayah beriklim kutub. Ciri-ciri wilayah dengan iklim tropis: 1. Curah hujan tinggi. 2. Terdapat hutan hujan tropis yang luas. 3. Sinar matahari sepanjang tahun. 4. Kelembapan udara yang tinggi. B. Mempengaruhi perbedaan waktu. Data astronomis ini dapat mempengaruhi perbedaan waktu yang ditetapkan mulai dari titik lintang dan juga bujur 0 Celcius di kota Greenwich, Inggris. Untuk Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 zona waktu, yakni WIB atau waktu Indonesia Barat, WIT waktu Indonesia Timur, dan WITA waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian barat atau WIB meliputi wilayah bagian barat Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Waktu Indonesia bagian tengah atau WITA meliputi wilayah bagian tengah Indonesia seperti Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Waktu Indonesia bagian timur atau WIT meliputi wilayah Indonesia bagian timur seperti Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Demikian penjelasan mengenai letak geografi dan astronomis Indonesia. Dengan penjelasan singkat di atas, kita jadi lebih memahami bagaimana pengaruh letak suatu negara terhadap kondisi alam dan juga perekonomiannya. Demikian yang dapat kami sampaikan.